Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita memohon maaf atas kelonggaran dari kesepakatan dan pengabaran waktu yang kita tentukan. Tapi itu arahan dari para pembina, khususnya di Hisnus Sunnah. Karena yang paling pertama sebenarnya untuk kita tepati adalah amanah yang telah ditetapkan, akad yang telah dikabarkan. Dan itu diantara kelemahan dari sebagian kaum muslimin dalam menghargai waktu. Padahal Allah Azza wa Jal telah mengabarkan kepada kita, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian. Tentunya akad secara umum, akad kita kepada Allah untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Rasulullah agar kita mengikuti langkah-langkah dalam kehidupannya, kepada diri kita untuk senantiasa memberikan manfaat, dan kepada orang lain agar senantiasa menyebarkan manfaat dan tidak memberikan mudarat kepada mereka. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita kirim dari sebuah buku ringkasan, biasanya disebut kutaib, buku kecil, itu kumpulan dari kata kalimat ditolong. Jadi kalimat ditolong di dalam Al-Quran itu kita keluarkan, kemudian kita buat buku kecil, kemudian kita hentaikan. Sebelum masuk ke sana, bahwasanya dalam kegiatan kita ini, inti dari seluruhnya adalah bagaimana bisa membangun rumah tahfiz untuk kemaslahatan umat, untuk agama Allah. Langkah-langkahnya berbagai macam langkah, dan itu tidak dipermasalahkan selama langkah tersebut itu tidak menyalahi syariat Islam. Ada langkah dengan hanya mengandalkan donatur saja, ada langkah dengan membuka usaha supaya pondok tersebut itu bisa mandiri, tidak terlalu mengaitkan jiwanya kepada tangan-tangan manusia. Apalagi para ulama seperti guru dari guru kita Syekh Mukbil Hafizallahu Ta'ala, guru dari Ustaz Zulkarnain, bahkan tidak mau ada yang dia catat sebagai donatur tetap. Itu kisah. Kenapa? Karena beliau tidak mau ikatkan hatinya kepada manusia. Karena kalau Allah menolong seorang hamba, maka walaupun seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul untuk mencegah pertolongan tersebut, baik pertolongan secara fisik maupun materi, maka pasti dan pasti tetap pertolongan itu akan sampai. Kalau Allah ingin menolong seorang hamba, begitu juga sebaliknya. Walaupun kita sudah kumpulkan seluruh dari segala segi pertolongan, dari segi ekonominya, dari segi para asatisnya yang siap mengajar, yang siap mendonaturi, yang siap bergerak, tapi ketika Allah tidak tetapkan suatu pertolongan tersebut, maka yakinlah pasti dan pasti pertolongan tidak akan sampai kepada kita. Maka yang paling pertama untuk kita nasihatkan dalam pertemuan kali ini, selalu sandarkan sesuatu itu kepada Allah. Sandarkan. Adapun kita mengajak kepada manusia, maka ketahuilah itu hanyalah hajakan. Adapun yang melembutkan hati mereka, mengikatkan hati mereka, memalingkan hati mereka, sehingga terlapangkan harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka, waktu-waktu mereka,
ketahuilah itu keutamaan dari Allah. Yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Karena kita hanya mengingatkan, kita hanya mengajak. Maka coba kita melihat dari bagaimana para sahabat. Nabi tidak pernah memaksa, kamu Utsman anak menantuku, semua hartamu sini, tidak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak kepada Utsman, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Barang siapa yang menyelesaikan, yang bisa menyiapkan pasukan dalam masa sulit ini peperangan, perang Tabuk. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falahul jannah, maka baginya surga. Kita sudah belajar bahasa Arab. Kata Nabi, man, siapa saja. Nabi tidak sebutkan Utsman bantu, tidak. Walaupun Utsman adalah anak menantu Nabi. Nabi ajak kepada seluruhnya, man, siapa saja. Di antara kalian yang kecil maupun yang besar, sahabat senior maupun sahabat junior, yang kecil ataupun yang besar, laki-laki ataupun perempuan, siapa saja. Yang kata Nabi, jahaza jaisyal usra falahul jannah. Yang menyiapkan pasukan dalam masa sulit ini maka baginya surga. Maka ketika mendengar, maka Utsman pun langsung menyiapkan. Ya, sedikit ada saya tulis. Pada saat perang Tabuk, Utsman pun menyiapkan itu infaknya dengan 1000 dinarin, 1000 dinar. Bayangkan 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan secara ekonomis, coba kita perhatikan 4,25 gram emas. Harga emas di hari ini kena berapa? Hampir 2 juta. Ya, anggaplah kita hitung karena kita mau ambil bertonton. Misalnya karena anggaplah kalau ini, ya kita hitunglah ya 5 jutaan lah. Ya 5 jutaan saja. Berarti kena 1 juta lebih saja harganya. Kalau 5 juta, ini kali 1000. 5 juta kali 1000 berarti berapa? 5 miliar. Utsman ketika kata Nabi, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang menyelesaikan, barang siapa yang siap menyiapkan untuk jais, pasukan-pasukan di masa sulit, usra, masa sulit karena perjalanannya ini ke Tabuk 2 bulan perjalanan. Pada saat tersebut musim panas. Pada saat tersebut masa-masa panen, sehingga ada keterkaitan, jangan pergi berperang deh, karena ini panen-panennya ini siapa yang anu kebun. Tapi Utsman bin Affan langsung katakan, saya Rasulullah. Dan Utsman menginfakkan 1000 dinar. Bayangkan 1000 dinar kali ini berarti sekitar 5M. Langsung dia infakkan. Ini dari segi hartanya. Bahkan setelah itu Nabi masih katakan Nabi kurang, ini perjalanan jauh. Bayangkan kalau puluhan ribu dari pasukan yang ingin diberi makan 5 miliar cukup 2 bulan perjalanan. Tidak ada kerja, hanya makan, minum. Pasukan berperang butuh lagi beli unta, beli kuda, beli pedang, beli perisai, dan seterusnya. Maka Nabi masih mengajak, terus mengatakan, man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Siapa yang menyiapkan dari pasukan-pasukan dalam masa sulit ini, maka baginya surga. Apanya saja, pasukannya betul, orangnya kah? Atau dia belikan perisainya kah? Atau dia siapkan kudanya? Maka Utsman ketika Nabi menyebutkan kedua kalinya, maka Utsman lagi memberikan 950 ekor unta. Bayangkan, unta kalau mau dihargakan, unta biasa itu 20 jutaan. Yang biasa dipakai para orang-orang kalau melanggar dalam haji. Tapi kalau untuk yang kuat dalam berjalan, yang sudah ba'ir istilahnya, jadi unta ada tingkatan-tingkatan tahunnya, tapi yang bisa dikuat dalam perjalanan itu biasanya ba'ir, yang kuat untuk membawa beban.
Ini harganya sekitar 40 jutaan. Dikali 950 ekor berapa? 40 juta kali 950 ekor. 36 miliar. Ya, 36 miliar. Nah, ini 36 M. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Utsman maunya cukup 1000. Maka beliau ambil lagi kudanya Fars. 50 ekor dari kuda. Karena kuda ini selalu menjadi pasukan terdepan. Jadi beda gonimanya pasukan yang berkuda, pasukan yang berunta dan yang berjalan kaki. Bayangkan kalau kuda juga harganya, kalau kuda itu kuda-kuda biasa 20 sampai 40 juta. Tapi kalau kuda untuk yang dipakai berperang bukan kuda-kuda biasa. Harus kuda-kuda yang bisa berpacu. Harus kuda-kuda yang memiliki keterampilan kalau dipanggil bisa datang. Ya, kalau disuruh sliding tas sliding. Ya, karena begitu kudanya, seperti kudanya Khalid bin Walid, seperti kudanya Ka'kah, dari para pelatih bela diri dan berkuda para sahabat. Ka'kah ini dia adalah pasukan yang ditunjuk oleh Nabi dan ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia setara dengan 1000 pasukan dengan seorang diri. Bayangkan ini Ka'kah. Ya, yang ketika orang-orang munafik, orang-orang murtad ingin menyerang, ada indikasi Abu Bakar masih berada dalam bagaimana menyikapi mereka. Akan tetapi pasukan dari kaum muslimin dalam keadaan kesempitan, butuh pasukan. Tapi di sisi lain di pasukan Madinah tidak boleh dikeluarkan seluruhnya, ditakutkan masuk orang-orang munafik dan merusak dari dalam. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an cuma mengirim Ka'kah seorang diri untuk membantu pasukannya dari pasukan kaum muslimin. Yang kata Abu Bakar bahwa dia setara dengan 1000 pasukan. Ya. Yang akhirnya ini kalau kudanya, kalau sekarang kuda-kuda Persia, kuda-kuda apakah istilahnya yang kuda-kuda pacu, itu dianggap ya 100 juta, 50 juta, 200 juta. Kalikan saja, anggaplah 40 juta saja. Dikali 50 ekor, itu sudah berapa? 2 miliar. Ya, 2 miliar. Ah, ini baru. Kalau kita hitung dari yang diinfakkan Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam satu peperangan, padahal peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan. Ini baru satu. Utsman bin Affan sudah berapa miliar dia infakkan? 36 tambah 2 tambah 5, berarti 38 43. 43 miliar. Apakah cukup? Baru untanya, baru kudanya, baru uangnya. Sekarang itu uang diapakan? Dibelikan makanan. Tapi berkata saat ini dalam sirah bahwasanya bahkan Utsman bin Affan menyiapkan beserta ya kalau orang yang berkuda kan biasanya ada apa itu? Yang kayak supaya terhalangi itu kuda matanya supaya tidak liar, supaya kalau dikena pedang tidak langsung luka. Ada itu. Ya. Kemudian juga baju-baju perangnya para sahabat. Ya. Kemudian juga bahkan dia siapkan beserta makanannya. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita ya, jadi apakah ini sekarang? Saya ingatkan, apakah masih ada orang-orang seperti Utsman? Ada. Mereka tidak masyhur seperti Amcis yang kita lihat. Itu cuma satu orang donaturi bangunannya sama tanahnya itu 20 M. Ya, dia belikan itu, dia punya tanah 6 miliar. Untuk bangunan sekitar 12 sampai 13, liftnya itu 950 juta. Itu Amcis 20 M. Itu seorang diri. Ada orang begitu. Kita apa? Mereka dengan mereka. Amalan mereka dengan amalan mereka. Sekarang kita apa? Apa yang telah kita berikan kepada agama Allah?
Allah yang telah memberikan kepada kita seluruhnya. Mana ucapan kita, kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hebat berbicara, mengatakan sesungguhnya ya Allah seluruh salatku, seluruh puasaku, seluruh ibadahku kuserahkan untukmu, padahal hanya untuk menolong agama Allah. Dari sebagian kecil harta kita, kita berpikir banyak. Kita bisa hebat, kita bisa mengaji, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal agama Allah. Itu pengorbanan dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Mereka menginfakkan harta dan jiwanya. Mereka menginfakkan waktunya untuk kita, supaya agama ini terjaga, supaya agama ini tetap tersebar di seluruh penjuru alam, supaya kita merasakan namanya kelezatan iman, kelezatan beribadah, kelezatan mengenal sunnah, kelezatan bersama Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita diimami oleh salah satu dari pembina Hisnus Sunnah. Saya mengenal masa lalu beliau. Bagaimana beliau, dia bilang biar baca Al-Quran, Fatihah saya salah-salah. Tapi alhamdulillah tadi kita menjadi makmum di belakangnya, sudah lebih nyaman dari sebelumnya. Tanyakan dari mana dia bisa tahu? Dari rumah belajar. Rumah belajar siapa yang bangun? Apakah langsung ada begitu saja? Apakah tidak ada pengorbanan di dalamnya? Apakah tidak ada harta-harta kaum muslimin yang berserikat sehingga itu tetap ada? Apakah tidak ada orang-orang yang berjuang meluangkan waktunya, pikirannya sehingga bisa tetap berjalan? Pasti ada. Sekarang mereka dengan mereka, kebaikan mereka dengan kebaikan mereka. Sekarang kebaikan kita di mana? Maka seorang penyair mengatakan, i'malu qabla al-a'malu ma yanfa'ukum indamu qabla an-nadama la yanfa'ukum. Maka beramallah, karena sesungguhnya amalan-amalan yang kalian torehkan itulah yang akan bermanfaat di hari yang tidak bermanfaat harta dan benda. Dan menyesallah sebelum penyesalan itu tidak berguna bagi kalian. Di hari ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-yaum yaumul amal laisa lahul hisab. Hari ini adalah hari beramal. Tidak ada lagi hisab di hari kemudian. Tidak ada hisab di hari ini. Kita beramal, kita tidak dihisab langsung diperuntukkan, tidak. Tapi di hari nanti adalah hari dihisab. Amalan-amalan kita tidak ada lagi amal. Jangan kita seperti orang-orang yang menyesal di alam kubur. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan sedikit saja. Kita tahu qarib itu dalam wazan fa'il, dalam wazan mubalaghah. Betul-betul sedikit saja. 1 detik cukup saya mengatakan infakkan seluruh hartaku. Saya ingin semuanya di jalan Allah. Sedikit saja, qarib dalam wazan fa'il, sangat sedikit. Apa dia katakan? La asaddaqu, dia pakai lam. Ini lam namanya lamut tahqiq. La asaddaqu, sungguh-sungguh pasti dan pasti saya akan bersedekah. Wa akum, bahkan dia pertegas, dan saya akan menjadi minas shalihin, menjadi dari sebagian orang-orang yang soleh. Jadi coba lihat orang-orang di alam kubur. Ada 2 penyesalan yang mereka sesalkan. Penyesalan yang pertama, mengapa dia tidak bersedekah? Dan yang kedua, mengapa dia tidak melakukan kesolehan ketika di dunia? Maka sekarang pertanyaan, sedekah apa yang telah kita sedekahkan? Kesolehan apa yang kita bisa banggakan? Kebaikan apa yang bisa kita diingat? Sebagaimana kebaikan Imam Syafi'i, kita punya karya tulis. Apakah kita punya harta-harta yang sudah tertanam bisa mengalir sebagaimana harta Utsman bin Affan di hari ini? Beasiswa-beasiswa orang Madinah, mahasiswa-mahasiswa Madinah itu dirasakan. Karena dahulu Bi'ru Romah ini lain lagi. Pernah Utsman itu mewakafkan
dari sebuah sumur namanya Biru Roma, yang pada saat itu musim yang sulit air hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Dan dia beli sumur tersebut 1.000 dinarin, 1.000 dinar lagi, sekitar 5 miliar hanya beli sumur. Dia berpikir, apa keuntunganku masa sumur 5 miliar? Ya, itu lagi orang Yahudi tersebut tidak mau jual. Dia katakan begini, saya kasih kau 1 kantong, 1 kantong koin emas. Saya sehari, kamu sehari. Seharinya akhirnya disepakati, ya tidak apa-apa. Milikmu sehari, sahammu sehari, sahamku sehari. Kata Utsman, saya wakafkan di hari sehari saya gratis. Silahkan ambil. Tapi di hari orang Yahudi tidak ada yang antri. Di harinya Utsman antri orang ambil air. Kata orang Yahudi, cocok, tidak ada ini. Apa mau jagai? Tidak ada orang yang mau bayar. Di hari gratis orang yang antrinya. Akhirnya dia datangi lagi Utsman. Bagaimana? Tidak ada ini. Dia bilang, bagaimana kalau saya terlanjur beli semuanya? Ditambah lagi 1.000 dinar. Berarti hanya membeli sumur 10 miliar. Apakah dia berpikir, apa sahamnya? Apa anunya? Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itulah ketika kecintaan dia lihat ada manfaat, hanya memberikan air. Bukan pun pada penghafal Al-Quran secara umum. Bagaimana lagi kalau kita memberikan saham kepada calon-calon dai, calon-calon ustadz, calon-calon penghafal Al-Quran? Di mana saham-saham kita? Ya, ini orang biasa, orang umum. Dia berikan begitu besarnya, dia rela berkorban dengan seluruh hartanya. Bagaimana dengan kita? Ini calon-calon dai, calon-calon penghafal Al-Quran. Di pondok kita sama ketahui, tidak ada dari guru-guru kita yang betul-betul kompeten dari ilmunya kecuali lulusan pondok. Di mana kita dapatkan? Siapa yang kita mau lihat? Ya, yang sesi tanya jawab, Ustaz Ubay. Dari mana? Dari Baji Rupa. Tahu Baji Rupa? Awal dibukanya hanya 7 orang. Orang-orangnya saya dengar dari Haji Syam. Dia selaku bendahara di Baji Rupa 15 tahun, 7 tahun tidak pernah dapat gaji. Ini yang sekarang ketua Yayasan Nyamcis. Ya, bayangkan 7 tahun tidak dapat gaji. Ya, coba kita lihat bagaimana. Ya, jadi mungkin ini sedikit kisah yang kita kisahkan, semoga mengumpat jiwa kita untuk kita senantiasa. Yang pertama, inti pelajaran yang bisa kita petik bahwa nasihat untuk para pengurus, selalu ikatkan hati kita kepada Allah. Jangan ikatkan hati kita kepada para donatur. Jangan ikatkan hati kita kepada orang kaya, kita akan kecewa. Dia tidak datang, tidak hadir mukanya, tidak ya, tidak jumpa dulu. Nih jangan nih, ada usut nangan. Nih tahu. Tadi sedikit kilai lebih suarana. Dengan anak. Nih tena balik kapan, jangan. Jangan ikatkan. Jangan ikatkan diri kita. Sandarkan diri kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum kama tawakkalat tayr, la razaqakum kama razaqat tayr." Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya para burung. Para burung tidak ada ATM-nya. Para burung tidak ada pangannya yang sehingga dia swasembadaya. Ya, padahal para burung memiliki puluhan anak. Memiliki terkadang banyak lagi istri. Ya, di sana ada istri, di sana ada istri, di sini ada anak, di sini ada anak. Tapi mereka bisa juga keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan apa? Perut sudah kenyang. Ya, kita ini sebenarnya hanya diuji. Ya, makanya saya tidak pernah ragu. Mau dimanapun membangun, alhamdulillah, saya membangun berulang kali. Dari pondok-pondok Muhammadiyah, di pondok-pondok yang sekarang kita bangun banyak. Tidak ada yang kita lihat. Cukuplah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun
Mekah. Cukuplah kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah. Madinah ini Nabi tidak berhijrah, sudah ada di sana, tanahnya luas, tidak ada. Tapi sampai di sana, ini ada tanahku, ini tanahku, ini tanahku. Ya, Nabi tidak katakan, ada minta kumpul uang, ayo bangun masjid, tidak. Langsung ada yang sumbang tanah liat, ada yang sumbang kurma, cuma sumbang kurmanya 1 piring. Itu tuh minamakan para tukang. Ada yang bawa air, ada yang bawa. Ya, intinya tolong agama Allah, Allah akan tolong. Yang kata Allah, in tanzurullaha yanzurukum wa yutsabbit aqdam. Jikalau kalian menolong agama Allah, syaratnya ini dulu, ini syarat. Jikalau kalian menolong agama Allah, yanzurukum, barulah fi'il mudhari'nya masuk. Jawaban syartnya yanzurukum, barulah kalian ditolong. Bagaimana kita mau ditolong kalau Allah belum tolong? Kita belum tolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Artinya lakukan dulu perintah Allah, baru Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa dinukil oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, dalam makna takwa adalah fi'lul awamiri wa tarkun nawahi. Melakukan perintah menjauhi larangan. Lakukan dulu perintah Allah, tolong agama Allah, barulah Allah menolong. Bahkan bukan hanya Allah tolong, wa yutsabbit, Allah akan tambah bonus, dan Allah akan meneguhkan aqdamakum, kedudukan kalian. Jadi kita tolong agama Allah, Allah akan berikan 2. Tolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Kalau Allah yang menolong seorang hamba, sesuatu yang sempit menjadi luas, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau Allah ingin menolong seorang hamba. Kemudian wa yutsabbit, ini kedua, Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Coba lihat guru-guru kita, Ustaz Ubaid, bagaimana dia menolong agama Allah dengan cara belajar. Setelah itu apa? Dia ditolong oleh Allah, bahkan diberi kedudukan kan? Jadi pembina pondok, dikasih tanah, mobilnya tidak pernah tabung uang gara-gara biaya anak-anak ke Yaman, tapi mobilnya bisa free fire. Ya. Dia tidak pernah tabung uangnya untuk beli tanah, tapi bisa beli tanah 2 hektar. Padahal tidak ada tabungannya untuk beli tanah. Tapi Allah apa? Berikan dia apa? Tanah 2 hektar atas nama pesantrennya. Ya. Mungkin ini juga kode sebagai bahwasanya insyaallah ini saja mungkin dari kajian kita. Kalau ada kebaikan di dalamnya itu datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kode keras ini.